Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar manajemen. Hari ini kita akan membahas materi kedua tentang fungsi-fungsi manajemen. Minggu lalu, Bapak membahas tentang definisi manajemen, ruang lingkup dalam manajemen, dan sejarah dari manajemen itu sendiri. Ada yang ingin menjawab apa itu definisi manajemen? Izin menjawab, Bapak. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Baik, itu definisi dari manajemen. Ada yang masih ingat apa aja sih lingkungan yang ada di organisasi itu? Lingkungan internal dan eksternalnya di lingkungan organisasi? Bapak izin menjawab, kalau untuk lingkungan internal ada sarana, prasarana, kemudian ada tenaga kerja. Kalau untuk di lingkungan eksternal ada kondisi atau situasi, kebutuhan konsumen, serta peraturan pemerintah. Baik, kemarin ada yang masih ingat apa sih yang manajemen kelola itu sumber daya apa aja yang dimanajerialkan? Izin menjawab, Bapak. Sumber daya manajemen yang dikelola itu terdapat dari sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya fisik, dan sumber daya informasi. Oke, baik sekali. Oke, kayaknya cukup ya materi tentang sejarah dan definisi manajemen itu. Kita masuk ke fungsi-fungsi manajemen. Baik, fungsi-fungsi manajemen yaitu ada PAC ya, planning, organizing, activating, and controlling. Baik, fungsi yang pertama artinya manajemen itu proses mengatur sumber daya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Organisasi itu butuh perencanaan, butuh pengorganisasian, butuh pengarahan dan pengendalian. Bagaimana cara merencanakannya? Fungsi yang pertama adalah perencanaan, yaitu menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, merencanakan strategi bagaimana untuk pencapaiannya. Ini fungsi yang pertama. Menurut Griffin sendiri, rencana adalah fungsi yang melibatkan penentuan arah, yang melibatkan tujuan dan yang terbaik untuk mencapainya, dan bagaimana untuk terbaik dan mencapainya. Baik, ini contoh praktisnya. Fungsi yang kedua adalah pengorganisasian, bagaimana menetapkan pembagian peran dan tanggung jawab, membuat struktur organisasi dan membentuk tim kerja yang efisien. Ini menurut definisinya. Contoh praktisnya, fungsi yang ketiga adalah fungsi pengarahan, bagaimana membuat keputusan yang tepat, bagaimana memberi motivasi, bagaimana membuat komunikasi yang efektif. Oke, fungsi yang terakhir adalah fungsi pengarahan ya ini. Contoh praktisnya itu seperti CEO membuat rapat, briefing sebelum dimulainya bekerja itu adalah pengarahan. Fungsi terakhir ada pengendalian, yaitu memantau hasil dan evaluasi. Hasil saat ini seperti apa, dievaluasikan seperti apa. Atau tindakan korektif untuk memperbaiki kekurangannya. Dengan cara membuat standar kerjanya dulu. Pengendalian itu proses memantau hasil agar sesuai dengan rencana. Oke, pentingnya manajemen itu untuk efisiensi operasional, pengurangan biaya, dan meningkatkan produktivitas. Tantangan di manajerial adalah keterbatasan sumber daya itu sendiri, perubahan teknologi yang begitu cepat, dan persaingan yang ketat di pasaran. Kunci sukses itu sendiri bagaimana membuat tim yang solid, mau beradaptasi, dan menggunakan teknologi yang tepat. Oke, ini studi kasus bisa teman-teman kerjakan nanti kita kumpulkan di minggu depan pertemuan berikutnya. Kesimpulannya, manajer yang efektif itu mampu merencanakan dengan tepat, mengorganisasikan dengan efisien, menggerakkan dengan inspirasi, dan mengendalikan dengan bijak. Pentingnya keseimbangan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sedikit quotes inspiratif, pemimpin yang hebat tidak hanya tahu kemana tujuan, tetapi mampu membawa timnya sampai ke sana. Ini menurut Griffin. Baik, begitulah eh, definisi dari fungsi-fungsi yang ada di dalam manajer. Ada pertanyaan untuk materi ini?
Baik, apakah ada yang ditanyakan tentang fungsi-fungsi dari manajemen ini sendiri? Yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengendalian. Tentu manajemen yang baik harus mampu membuat rencana yang baik, mengorganisasi dengan baik, mengendalikan dengan baik, dan mengarahkan dengan baik. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, oke. Oh, Nihai. Baik, silakan. Ada yang ditanyakan? Bapak izin bertanya, bagaimana sih Pak manajer dalam memberikan pengarahan agar bisa diterima dengan baik oleh kelompoknya Pak? Baik, Terima kasih. untuk fungsi pengarahan, tadi kata kuncinya komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif seperti apa? Menurut Bekil, ada 7C ya. Yang pertama itu bahasanya harus jelas dan lengkap. Banyaknya underinterpretasi itu dari situ. Karena tidak ada pemahaman yang baik. Bahasa itu harus jelas, harus lengkap, nggak setengah-setengah. Jadi orang yang mengerti, memahami apa yang diarahkannya itu sendiri. Itu dari sisi komunikasi yang efektif. Tentu kita harus bisa bagaimana berkomunikasi dengan baik. Selain dengan santun, efektif dan efisien tadi dalam berkomunikasi. Oke. Yang kedua, tentu dengan manajerial, dia bisa memberi contoh. Seorang suri teladan. Dia tidak hanya mengarahkan, tapi dia memberi contoh. Dia memberi contoh dan memberi dorongan di belakang. Bukan hanya menjudge dan lainnya. Dia memberi dorongan, memberi motivasi. Jika ada yang kurang tuh bukannya menjudge atau mengklaim, tapi memberi dorongan. Artinya dia memberi suri teladan di depan dan memberi dorongan di belakang. Itu contoh mengarahkan yang baik. Ada pertanyaan lain? Ada Pak, saya Azah, Ya, izin bertanya. Jadi kan terkait fungsi-fungsi manajemen itu ada POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Sebenarnya tuh apakah semua fungsi manajemen tuh harus selalu dilakukan secara berurutan atau bisa fleksibel gitu Pak sesuai kondisi? baik. Tentu semuanya harus berurutan terlebih dahulu. Harus ada perencanaan dulu. Rencana yang baik dulu. Mau buat eh, wirausaha apa, ataupun kita mau ngapain, itu kan tentu ada dari rencana. Niatan dulu. Setelah ada niatan, kita harus menentukan eh, siapa, tugasnya apa aja, pekerjaannya apa aja. Itu pengorganisasian. Kerjaannya apa aja di situ. Oh, saya niatnya begini. Jadi saya harus bagaimana kayak gitu. Kayak teman-teman, saya niatnya harus lulus dengan IPK terbaik. Nah, diorganisasikan tujuannya. Oh, saya harus belajar dari jam segini. Saya harus mencari sumber dari jam segini kayak gitu. Itu pengorganisasian, mencari tugas dan tanggung jawab. Lalu pengarahan. Pengarahan itu seperti introspeksi diri, memberikan motivasi diri itu juga mengarahkan. Ayo, saya harus bisa, saya harus ini, saya nggak mau begini. Itu mengarahkan dalam diri ini contoh ya, bukan dalam organisasi. Dalam organisasi bisa sama aja. Yang terakhir itu mengendalikan tentunya. Itu sudah berjalan dari rencana, tujuan, atau aktualisasi, lalu kita mengendalikan. Jika arahnya jauh dari rencana, misalkan tadi ya, tujuan saya ingin lulus dengan IPK terbaik atau lain-lain, tapi di jalan ini kita bisa mengevaluasi kan, oh ini jauh dari rencana saya. Tentu saya harus bisa mengendalikan, kembalikan arahnya ke tujuan itu bukan ini. Begitu contohnya. Setelah semua itu terukur, nah nanti tinggal kita pilih mana yang harus diperbaiki lagi, perencanaannya lagi kah, pengorganisan lagi kah, itu terus dikembalikan lagi, diperbaiki ya, bukan dikembalikan. Pertama harus berurut, lalu setelah semuanya sudah dikerjakan, semuanya dievaluasi lagi, diperbaiki lagi. Itulah organisasi manajerial. Oke, masih ada yang tanyakan? Baik Pak, terima kasih. Oke, cukup ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri materi ini. Minggu depan kita akan masuk ke materi tentang manajemen keuangan. Bagaimana mengelola sumber daya keuangan. Yang dimana fungsi manajemen itu bagaimana pengelolaan sumber-sumber yang ada di organisasi sendiri. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita tutup materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Terima kasih Pak. Pak.